Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunani Irmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming. Nah, kita semua pasti gak asing lagi kan dengan kata global warming. Lalu, apa sih pengertian dari global warming? Jadi, global warming atau pemanasan global yaitu fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga dapat diartikan sebagai meningkatnya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Lalu kenapa sih global warming itu bisa terjadi? Jadi, penyebab dari global warming disebabkan karena ulah manusia. Nah, seperti asap pabrik. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga gas metana. Kandungan yang berbahaya pada asap pabrik ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia, terutama masalah pernapasan. Selain bermasalah bagi kesehatan manusia, asap pabrik ini juga akan menjadi polusi udara, sehingga lingkungan kita semakin tercemar, dan pemanasan global gak bisa dihindari lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu polusi kendaraan bahan bakar bensin. Nah, salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah polusi kendaraan. Asap kendaraan bermotor bensin yang mengandung gas karbon dioksida dapat memicu terjadinya efek rumah kaca. Lalu yang selanjutnya yaitu kerusakan hutan. Ternyata, pohon itu bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen. Itulah kenapa pentingnya pohon, karena pohon bisa mengubah gas jahat menjadi gas yang baik dan bermanfaat. Akan tetapi, penebangan pohon yang liar dan pembakaran hutan membuat jumlah pohon yang ada di negara kita ini berkurang terus-menerus. Hutan kita terancam. Jika hutan terancam, maka terancam pula makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Sampai sekarang, negara kita ini masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Misalnya, batu bara yang digunakan oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau kita pernah lihat langsung, asap yang keluar dari cerobong PLTU itu warnanya hitam, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan bumi dan manusia, karena bahan bakar fosil juga mengandung gas karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Banyak orang yang membakar sampah rumah tangganya seperti kantong plastik, botol plastik, atau yang lainnya. Kemudian hasil bakarannya itu ditinggal begitu saja. Padahal, plastik jika dibakar itu sangat berbahaya. Selain plastiknya, hasil bakaran yang ditinggalkan begitu saja juga berbahaya karena akan memunculkan gas metana yang juga berbahaya bagi bumi. Yang selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Apakah efek rumah kaca memberikan keuntungan atau kerugian bagi kehidupan di bumi?
para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Namun, efek rumah kaca pun tidak boleh berlebihan. Jika suhu permukaan bumi semakin tinggi, maka akan semakin membahayakan penghuni di bumi. Nah, itu dia penyebab dari global warming. Sekarang, apa sih akibat yang akan terjadi ketika global warming terjadi di bumi kita? Yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia. Misalnya, perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Lalu yang selanjutnya yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak bumi akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan kutub selatan terus-menerus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Lalu, naiknya permukaan laut. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm, dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Lalu, akibat dari global warming yaitu ekologis akan terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati hanya karena iklimnya sudah tak sesuai dengan habitat aslinya. Lalu, akibat yang akan terjadi selanjutnya yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi, sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Nah, mari kita simak akibat yang akan terjadi akibat global warming ini. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world
is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the Earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the Earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire Earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself. If there's one thing that is biologically certain about the human species is that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. The only way we can solve a problem is by a human solution. Never can we sit back and wait for miracles to save us. Miracles don't happen. Sweat happens. Efforts happens. Thought happens. Nah, itulah dia akibat dari global warming. Mengerikan, bukan? Maka dari itu, mari kita cegah global warming dengan melakukan tips berikut ini. Tips cegah global warming. Gengs, kerusakan lingkungan akibat pemanasan global atau global warming semakin terasa ya. Contohnya saja suhu dan cuaca yang semakin panas, kegagalan panen, bencana alam, hingga perubahan musim yang sulit diprediksi. Bumi yang semakin tua ini harus diselamatkan dari segala kerusakan. Kita sebagai penghuninya harus sadar untuk menjaga bumi dengan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit, gengs. Jika kita merawat bumi dengan baik, maka alam pun akan memberikan dampak positif kepada kita. Yuk, lakukan hal kecil berikut untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti segera sedotan plastik yang sering geng sehat pakai dengan sedotan stainless steel atau bambu. Sedotan adalah penyumbang sampah plastik terbesar loh. Selain ramah lingkungan, sedotan stainless steel atau bambu mudah dibawa kemana-mana, gengs. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Geng sehat bisa bawa botol minum sendiri untuk mencegah timbunan botol plastik minuman yang sekali pakai. Selain itu, minum dalam botol plastik berulang-ulang nggak baik buat kesehatan, gengs loh. Pilih botol berbahan BPA free ya. Yang keempat,
Gunakan kotak bekal untuk bungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik memang praktis ya, gengs. Tapi masih mau merusak lingkungan? Segera gunakan kotak bekal jika geng sehat mau membungkus makanan ya. Selain ramah lingkungan, wadah tersebut juga bisa dipakai berulang-ulang. Yang kelima, matikan lampu jika tidak digunakan. Hal kecil ini tentu sangat menghemat energi dan mengurangi efek global warming loh. Geng sehat bisa mematikan lampu rumah ketika siang hari, matikan lampu toilet setelah digunakan. Yang keenam, matikan alat-alat elektronik setelah dipakai. Tahu nggak, gengs? Semakin tinggi daya listrik yang digunakan, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik. Nah, buat geng sehat yang telah selesai memakai alat elektronik seperti komputer, charger smartphone, dan lainnya, jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut membantu mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Pengguna kertas yang semakin tinggi memberi ancaman bagi kelestarian hutan. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi pula penebangan pohon kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali, maka rusaklah kelestarian alam kita, gengs. Buat geng sehat yang sering mencatat kerjaan di kantor menggunakan kertas, cobalah beralih mencatat di notepad yang ada di gadget. Dengan begitu, geng sehat bisa mengurangi penggunaan kertas loh. Nah, yang kedelapan, gunakan tisu secukupnya. Bisa dibayangkan, gengs, tisu yang sering kita pakai secara tidak langsung turut menyumbang penebangan pohon yang dapat merusak kelestarian alam. Yap, tisu memang terbuat dari kayu. Yuk, kita hitung bersama. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap hari mereka menggunakan setengah gulung tisu, itu artinya 100 juta gulung telah digunakan oleh penduduk Indonesia setiap harinya. Bila berat satu gulung tisu adalah 1/4 kilogram, maka penggunaan tisu dalam satu hari mencapai 25.000 ton. Bisa dibayangkan ya, gengs, berapa pohon yang akan ditebang hanya untuk memenuhi stok tisu. Karenanya, hematlah penggunaan tisu. Nah, sangat mudah kan, gengs, melakukan hal kecil demi menyelamatkan bumi dari global warming. Coba geng sehat lakukan sehari-hari ya. Yuk, stop global warming. Mari kita lakukan tips-tips yang telah dijelaskan tadi, dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita sayangi lingkungan kita, jaga bumi kita di mana tempat kita tinggal. Sekian penjelasan global warming dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.